Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Soni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intonasi. Istilah intonasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah kalimat. Sedangkan intonasi merupakan ketepatan serta irama dalam sebuah kalimat. Merujuk pada buku Pendidikan Bahasa Indonesia, pengertian dari intonasi yaitu kalimat maupun ketepatan penyajian nada pada tinggi rendahnya sebuah nada kalimat. Sebagai contoh, kalimat 1 intonasi naik. Apa maksudnya? Kalimat 2 intonasinya datar. Kita harus bekerja keras. Yang ketiga, intonasinya menurun. Besok pagi pekerjaan ini harus selesai, kata ibu. Dalam bentuk struktur penulisan, intonasi bisa dipengaruhi tanda baca, seperti koma, titik, tanda tanya, serta tanda seru. Pola dalam intonasi sebuah kalimat bergantung pada tujuan yang dimaksudkan oleh para penutur. Pola tersebut ini merupakan sebuah perpaduan dari tekanan, durasi, nada, suara yang meninggi maupun merendah dalam pada pelafalan kalimat. Intonasi memiliki makna pada ketepatan dalam sebuah nada pitch. Bunyi nada yang tepat tentunya akan menghasilkan suara yang jernih serta nyaring dan enak didengar. Sebaliknya, dalam nada yang tidak tepat akan bisa menghasilkan suara yang sumbang. Membentuk intonasi yang baik diperlukan memiliki makna pada ketepatan suatu bunyi pitch yang bunyi nada tepat tentu akan menghasilkan suara yang jernih serta nyaring yang enak. Untuk membentuk intonasi yang diperlukan, yang pertama adalah pendengaran yang baik. Dalam pendengaran yang baik, tentunya sangat membantu seseorang untuk bisa menghasilkan nada-nada yang jernih. Yang kedua, kontrol pernapasan. Seseorang tentunya harus bisa mampu dalam mengontrol pernapasannya. Hal ini lebih pada pencapaian nada-nada yang tinggi maupun nada rata. Yang ketiga, sense of music, rasa musikalitas. Perasaan musik maupun bakat harus betul dikembangkan oleh penyanyi supaya ia bisa mengikuti tempo, gerak, irama maupun menirukan bunyi pada nada pertama sewaktu akan tentu sudah melakukan setting. Macam-macam intonasi. Tinggi rendahnya sebuah nada pada kalimat yang terucapkan dan memberikan juga penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat tersebut. Yang pertama adalah tekanan dinamik. Intonasi adalah keras lembutnya nada ketika diucapkan pada setiap kata yang telah keluar dari mulut. Yang kedua, tekanan nada. Selanjutnya, sekarang kita coba berucap maupun berbicara mengenai aksen atau nada yang jarang sekali kita pakai. Yang ketiga, tekanan tempo. Pada intonasi ini juga terdapat sebuah tempo yang biasa disebut dengan tekanan tempo. Tekanan tempo adalah pengucapan yang diperlambat maupun dipercepat secara sengaja. Berikutnya adalah teknik melatih intonasi. Apabila mengarah pada definisi, tidak dapat dilepaskan dengan bagian lafal, tekanan, serta jeda. Dari seluruh unsur tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dalam membangun dari sebuah kalimat yang akan dituturkan. Yang pertama adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Untuk berbicara di depan banyak orang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Terkadang perasaan gugup serta malu bisa menghantui seseorang yang tampil di atas panggung. Yang kedua, latihan pernapasan. Intonasi juga sebuah bagian dari teknik vokal. Jadi untuk bisa menguasainya harus sering berlatih pernapasan. Yang ketiga, latihan artikulasi. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena artikulasi tentunya akan mempengaruhi jelas tidaknya sebuah kata yang akan diucapkan seseorang. Untuk bisa latihan artikulasi bisa menggunakan metode melafalkan huruf vokal
A, I, U, E, U. Yang keempat, atur variasi ketepatan berbicara. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu adalah mengatur pada kecepatan berbicara. Seperti akan dijelaskan sebelumnya, intonasi merupakan sebuah untuk penekanan dalam suatu kata maupun kalimat. Yang kelima, gunakan jeda buku. Misalnya dalam tanda titik, koma, tanda tanya ataupun tanda seru. Yang keenam, atur volume suara. Ketika bertutur, seorang butuh mengatur volume suara. Hal ini kemungkinan seseorang bisa menentukan intonasi yang tepat dalam sebuah kalimat maupun kata. Yang terakhir adalah fungsi intonasi dalam berbicara dan keseharian. Meskipun seringkali dianggap sepele, namun intonasi menjadi salah satu yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk orang yang berprofesi sebagai pembawa berita, penyanyi, serta pembicara. Fungsi dalam intonasi itu sendiri diantaranya satu, membentuk makna. Berjalannya kehidupan sehari-hari yang pertama merupakan untuk membentuk makna dalam sebuah kalimat. Yang kedua, mementingkan suatu bagian dalam kalimat. Pada sebuah kalimat, hal ini seringkali ditandai dengan adanya penekanan dalam kata tertentu. Penekanan yang mempengaruhi dalam pengertian serta makna pada sebuah kalimat. Yang ketiga adalah menimbulkan kesan tertentu. Untuk bisa menimbulkan sebuah kesan tertentu seperti layaknya gembira, sedih, dan juga hal sebagainya. Yang keempat, menarik perhatian. Dari penerima pesan dan adanya variasi nada dalam sebuah penekanan kata tersebut dapat membuat penerima pesan akan senang untuk bisa mendengarkannya. Sekian dari saya, terima kasih.